Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita membahas penilaian harian bab 2. Minggu lalu kita membahas penilaian harian bab 1, ya. Sekarang buka LKS halaman 31, ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu kita baca dulu soalnya. Pada sebuah benda bekerja pada gaya F1 125 Newton arah ke kanan, F2 75 dan F3 25 ke arah kiri, sehingga benda tersebut berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, jadi nomor 1 itu yang ditanya usaha. Ibu telah menjelaskan tentang usaha. Usaha itu rumusnya W sama dengan F dikali S. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan baik-baik soalnya, ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah benda F1, gaya yang pertama itu 125 Newton ke arah kanan. Terus F2 dan F3-nya 75 dan 25 ke arah kiri. Terus pertama kita harus tulis dulu. Kita harus tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Ada apa aja? F1. F1 sama dengan 125 Newton. Satuannya sudah Newton. F2 75 Newton ke arah kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Min 75 Newton. F3 25 Newton ke arah kiri juga, ya. Selanjutnya ada apa lagi? Berpindah sejauh 2 meter. Artinya kalau berpindah itu artinya apa? Jarak S. S-nya berapa? 2 meter. Satuannya sudah meter, bukan sentimeter lagi. Jadi tidak ada yang perlu diubah lagi. Selanjutnya apa? Selanjutnya ditanya. Yang ditanyanya itu adalah usaha. Jawab. Rumus usaha apa? W sama dengan F dikali S, ya. F dikali S. Nah, sekarang karena F atau gayanya itu ada 3, 1, 2, 3, penyelesaiannya bagaimana? Kita gabungkan dulu semuanya nih. F-nya itu totalnya. Dimana? 125 dikurang, bukan apa dikurang, karena di sini minus. Nih. 125 min 75 min 25 nih. Ya. Min 75 min 25, 125-nya nggak ada minnya karena dia ke arah kanan. Udah, habis itu tutup kurung dikali S. S-nya berapa? 2 meter. Tulis di sini 2. Udah? Nah, setelah itu baru menyelesaikan secara matematika. Tulis dulu di sini. 125, stop. Nah, sekarang min 75 ditambah min 25. Min ditambah min. Ya. Min ditambah min, punya utang 75. Utang lagi nih 25. Berarti utangnya jadi berapa? Jadi utangnya 100. Ya kan? Bayangin aja, min ini utang. Punya utang 75 dibayar. Terus kita ngutang lagi nih 25. Berarti utangnya ada 100. Tutup kurung dikali 2. Nah, baru deh 125 dikurang 100 berapa? 125 dikurang 100 25 ini dikali 2 sama dengan 50 joule. Usaha itu satuannya joule atau J. Jadi jawabannya yang A, B, C atau D? Yang B ya, usahanya berarti 50 joule. Jangan lupa, kalau saya habis bikin video kayak gini, kalian juga tulis nih cara penyelesaiannya seperti apa. Karena nanti bisa saja saya masukkan ini sebagai soal PTS. Jadi harus menggunakan cara, nggak cuma sekedar diisi aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Usaha akan terjadi apabila terdapat gaya yang bekerja pada benda, sehingga bendanya itu seperti apa? Ya, usaha akan terjadi apabila terdapat gaya yang bekerja pada benda sehingga mengubah bentuk benda, benar nggak? Kalau udah ada usaha, nanti bendanya bakal berubah bentuk nggak? Nggak kan? Berarti bukan. Benda mengalami perpindahan, benar nggak? Jadi setelah dikasih usaha, misalnya kita mendorong sebuah meja di posisi A ke posisi B. Artinya apa? Benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2 B. Oke, sekarang langsung masuk ke nomor ini aja, nomor 4. Besar usaha dari gaya yang bekerja tegak lurus. Usaha itu kan dibagi menjadi 3. Ada usaha yang mohon maaf. Jadi besar usaha dari gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan benda adalah W sama dengan 0 atau usahanya sama dengan 0. Karena usaha itu kan ada yang bernilai positif, bernilai negatif, dan usaha itu bernilai 0, seperti itu. Jika gaya yang bekerjanya tegak lurus, maka usahanya itu sama dengan 0 atau W sama dengan 0. Jawaban nomor 4 adalah A. Oke, sekarang masuk ke nomor 5. Henry mendorong sebuah balok sejauh 6 meter dengan gaya 30 Newton. Dalam waktu 10 detik, daya. Tadi itu kita ngomongin usaha, sekarang ngomongin daya. Ini sepertinya udah pernah saya bahas dan udah pernah saya kasih soal ya. Kita bahas lagi nggak apa-apa ya. Oke, seperti biasa, kalau ada soal seperti ini, kita harus cari tahu yang diketahuinya ada apa aja. Tulis di sini, diketahui. Henry nih, bayangin, Henry mendorong sebuah balok sejauh 6 meter. Sejauh 6 meter itu artinya ada jarak. Jaraknya sepanjang 6 meter. Satuannya sudah meter kan? Jadi nggak perlu diganti lagi. Selanjutnya itu ada gaya dengan gaya 30 Newton. F itu gaya 30 Newton. Satuannya sudah Newton, jadi tidak perlu diubah lagi. Dan waktu. Waktu itu satuannya apa? Simbolnya T. Waktunya berapa detik? 10 detik atau 10 sekon. S. Bukan menit. Jadi tidak ada yang perlu diubah lagi. Sekarang yang ditanyanya itu daya atau P. Ingat, daya itu P. Jawab. Rumus daya apa? P sama dengan usaha terus dibagi waktu. Usaha dibagi waktu. Bu, kan yang ditanyanya nggak ada usahanya di sini. Adanya jarak, gaya, dan waktu. Sedangkan kita butuh usahanya nih Bu nih. Caranya gimana? Pertama kita berarti cari dulu usahanya. Di sini ya, di sebelahnya ya. Sama dengan usaha rumusnya apa tadi? F dikali S dibagi T. Sekarang udah ada semua belum? Gayanya udah ada, jaraknya udah ada, T-nya udah ada. Jadi kalau nanti ada soal, ditanyanya daya, tapi usahanya belum diketahui, maka usahanya harus dicari terlebih dahulu. Ya, kita masukin angkanya. F-nya berapa? 30 dikali S-nya berapa, jaraknya 6 dibagi waktunya 10 detik 10. Nah, 6 kali 3 18, 180 dibagi 10. Coret 18 dibagi 1 18. Satuan dari daya itu apa? Watt atau W. Jadi jawabannya 18 watt. A, B, C, D. Yang C. Oke, sekarang lagi nomor 6. Sebuah pesawat dalam 1 menit melakukan usaha 7.200 joule. Daya pesawat tersebut, nah diketahuinya nih daya lagi nih. Tulis dulu ya, diketahuinya ada apa aja. Diketahui yang pertama, waktu 1 menit. T, waktu, tapi waktunya masih dalam menit.
Sedangkan kalau waktu itu satuannya detik. Jadi kita ubah dulu. 1 menit berapa detik? 60 detik atau S. Ya. Selanjutnya ada usaha nih, W. P-nya sama dengan 7200 Joule atau J. Yang ditanya daya. Daya itu rumusnya apa? P sama dengan W dibagi T. Usaha. Usaha di sini udah ada belum? Wah, usahanya udah ada nih, Bu. Tinggal masukin aja berarti 7200 dibagi 60. Dibagi 60 detik, bukan yang 1 menit, karena yang 1 menit harus diubah dulu ke detik. 7200 dibagi 60 sama dengan berapa? 120 watt. Jadi jawabannya yang C. Yang C ya. Lagi, sekarang nomor 7. Nih, sekarang nomor 7. Seperti biasa, jadi soal-soal dari saya ini atau pembahasan yang dari saya ini dibiasakan untuk dicatat ya, dicatat rumusnya apa, diketahuinya apa gitu. Sekarang nomor 7. Sebuah lemari dengan berat 50 kg. Ditulis dulu, diketahuinya ada apa aja. Bentar. Oke. Diketahui, nomor 7 ya, diketahui sebuah lemari dengan berat itu M, simbolnya M, beratnya berapa? 50 kg. Didorong dengan gaya 20 Newton. Gaya itu simbolnya F, berapa? 20 Newton. Jika lemari tersebut berpindah itu artinya apa? Perpindahan sejauh 25 meter, berarti S 25 meter. Yang ditanya apa? Ditanya maka besar usaha yang bekerja pada lemari adalah besar usaha atau W-nya berapa? Usaha atau W. Nah, rumusnya dari usaha apa? Gampang kan? W sama dengan F dikali S. G-nya berapa? 20 dikali jaraknya berapa? 25. Nah, 20 dikali 25 berapa? 500 Joule. Jawabannya yang C. Loh, ini kan ada massa, Bu, di sini. Kok nggak dimasukin ke rumus? Nah, karena kan kita emang nggak butuh itu. Ini cuma soal jebakan aja, ya. Walaupun di sini diketahui dengan berat atau dengan massa 50 kilo, tapi kan yang ditanyanya usaha. Usaha tidak memerlukan massa bendanya. Usaha hanya memerlukan gaya dan juga seberapa jauh perpindahan dari benda tersebut. Maka jawabannya langsung aja, W sama dengan F dikali S. 20 dikali 25 sama dengan 500 Joule. Jangan lupa, setiap ada soal seperti ini, jangan lupa untuk selalu menulis satuannya. Setelahnya nih, Joule atau J. Ya. Oke, sekarang masuk ke nomor 8. Jika besarnya usaha dirumuskan W sama dengan F dikali S, maka satuannya apa nih? Satuan itu yang ada di belakang nih, kayak gini nih. Kita kan tahu ya, kalau usaha itu sama dengan W sama dengan F dikali S. Nah, sekarang kalau F atau gaya satuannya apa? Atau yang ada di belakangnya apa? Gaya satuannya Newton atau N. Terus, sedangkan perpindahan atau jarak ini nih, S, satuannya apa? Satuannya meter, bukan sentimeter. Jadi, maka satuan usaha dalam SI itu Newton meter. Jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Sekarang mungkin kita bahas sampai nomor 8 dulu ya. Jadi tolong dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi disimak baik-baik, catat bagian yang penting, seperti ini dicatat, siapa tahu nanti Ibu bakal mengeluarkan soal-soal. Pokoknya Ibu banyak mengeluarkan soal dari
LKS. Oke.